Selamat malam Ibu Bapak dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi pada hari ini kita bersama-sama akan melaksanakan persekutuan doa keluarga, yaitu dengan panduan yang disampaikan secara online. Dalam persekutuan doa ini melibatkan beberapa keluarga, khususnya yang menolong kita untuk menyanyikan pujian-pujiannya. Dan untuk itu, sebagai pembukaan untuk kita masuk dalam persekutuan doa ini, mari kita memasuki saat teduh sejenak. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 292, Tabuh Gendang, dengan akan dipandu oleh keluarga Ibu Nunuk Singgih. Mari kita masuk dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan senantiasa memelihara dan memberkati hidup kami. Sehingga hingga pada saat ini kami bersama-sama masih diperkenankan untuk berkumpul bersama dengan keluarga, mengadakan persekutuan doa keluarga. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan dari awal hingga akhir nanti, kiranya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami untuk membawa seluruh hati, pikiran dan hidup kami tertuju hanya kepada Tuhan, minimal selama persekutuan ini berlangsung. Sehingga persekutuan ini benar-benar Tuhan pakai untuk membekali hidup kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman, namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian dari PKJ 15. Kusiapkan hatiku Tuhan, dengan akan dipandu oleh keluarga Bapak Dedi Kristianto. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah
Sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu kami bisa berkumpul bersama keluarga untuk memuji-Mu. Dan saat ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Engkau memampukan kami sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini. Berikan kami kerendah hatian untuk mau mendengarkan apa yang menjadi perintah-Mu melalui firman pada malam hari ini juga. Dan kami pun memohonkan berkat penyertaan Roh Kudus-Mu atas hamba-Mu yang akan menyampaikan refleksi, menyampaikan renungan, sehingga apa yang disampaikan adalah yang seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan ayat pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat ke-8. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat ke-8 yang demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan memelihara firman setiap hari. Haleluya. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah kita mendengar kata perumpamaan? Saya yakin pasti kita semua pernah mendengar kata perumpamaan. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah sebetulnya apa fungsi daripada perumpamaan itu? Seorang teolog bernama Bavinck pernah menuliskan dalam bukunya bahwa perumpamaan, metafor, hiasan, atau mungkin bahasa sederhananya adalah ilustrasi, itu adalah satu gambaran yang disesuaikan dengan konteks yang sedang terjadi, dengan konteks yang ada, untuk mempermudah menyampaikan pesan, menyampaikan perintah, atau menyampaikan ajaran. Dan di sisi yang lain juga mempermudah bagi para pendengar untuk menerima pesan, menerima ajaran, ataupun perintah. Maka tidak heran ketika kita melihat dalam banyak bagian dari Alkitab kita itu menyatakan berbagai macam perumpamaan yang dipakai oleh Yesus. Ada beragam perumpamaan. Itu semua adalah dipakai untuk mempermudah para pendengar untuk kemudian menerima pesan yang disampaikan oleh Yesus.
Kita lihat saja sederhananya dalam bacaan yang kita baca hari ini dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Perumpamaan tentang pokok anggur. Saya juga yakin bahwa bacaan ini sudah sangat sering kita baca, bahkan sudah di luar kepala. Terus juga ada lagi perumpamaan atau metafor tentang gembala yang baik, tentang yang lain-lain banyak hal. Itu semua dipakai oleh Yesus adalah untuk mempermudah para murid atau para pendengar di sekitar itu dalam menerima sebagian dari pesan atau ajaran atau perintah Yesus kepada manusia. Ya, khususnya dalam bacaan hari ini ketika ada perumpamaan atau mungkin metafor tentang pokok anggur, maka itu juga dipakai oleh Yesus untuk menjelaskan pesan-pesan tertentu, ajaran tertentu, perintah-perintah tertentu. Setidaknya kita melihat mulai dari ayat 1 dikatakan, akulah pokok anggur, Bapakku pengusahanya, dan seterusnya, kamulah ranting, dan seterusnya. Ya, dengan menggunakan metafor ini, metafor yang sesuai dengan konteksnya pada waktu itu, Yesus menjelaskan tentang status posisi. Kita semua juga sudah paham bahwa ya Allah sebagai pengusaha. Ya, kita tahu yang namanya pengusaha itu ya berarti yang memiliki, dan ia juga memelihara. Dan itu jugalah yang dilakukan oleh Allah kepada manusia, kepada semua umat manusia. Allah senantiasa memelihara. Kita pun juga masih bisa merasakan hingga saat ini pemeliharaan Tuhan. Kita masih bisa hidup, masih bisa semangat, masih bisa sehat, dan masih bisa beriman kepada Tuhan. Itu pun juga wujud pemeliharaan dari Allah sang pemilik kita, sang pemilik hidup kita. Lalu kemudian Yesus sebagai pokok, kita juga memahami dalam psikologi atau dalam pola berpikir kita terhadap pertumbuhan tanaman. Yang namanya pokok, yang namanya batang itu ya mengalirkan sesuatu yang menghidupkan kepada ranting-rantingnya, atau mengalirkan kehidupan bagi ranting. Dan juga itulah yang juga dilakukan oleh Yesus ketika ia mati di kayu salib, lalu kemudian ia bangkit, ia naik ke surga. Itu semua juga untuk memberi hidup kepada kita, untuk mengalirkan hidup, memberi cintanya kepada kita sehingga kita masih bisa hidup. Maka yang kemudian menjadi tugas kita adalah bagaimana kita itu hidup menjadi ranting yang senantiasa tinggal di dalam pokok itu. Kita hidup menjadi ranting yang senantiasa tinggal di dalam Yesus. Ya, ibu bapak dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tidak merenungkan apa yang menjadi panggilan kita berdasarkan bacaan hari ini adalah setidaknya ada dua hal, yaitu sebagai ranting. Sekali lagi sebagai ranting, karena kita bukan lagi semoga kamu menjadi ranting, tidak. Kita sudah dijadikan oleh Allah untuk menjadi ranting daripada Tuhan Yesus. Maka sebagai ranting, maka kita perlu untuk senantiasa tinggal di dalam pokok, lalu kemudian kita bisa memakai hidup ini untuk berdampak. Yang pertama kita belajar dari kata tinggallah di dalamku, atau tinggallah di dalam pokok itu, di dalam Yesus. Kata tinggallah ini diterjemahkan dari kata Yunani meno, yang saya lebih gregetnya dipahami atau dengan arti bertekun. Artinya hidup sebagai rantingnya Kristus, maka perlu untuk senantiasa hidup bertekun di dalam Kristus, bertekun di dalam, tinggal di dalam Kristus itu, atau tinggal tetap di dalam Kristus itu. Nah, ini panggilan kita yang pertama. Sebagai ranting, kita perlu untuk senantiasa bertekun, dan tentunya ini dalam segala kondisi, dalam segala situasi.
Tidak hanya ketika kita senang saja, tetapi juga ketika dalam hal yang mungkin menyulitkan kita, atau mungkin itu situasi yang tidak mengenakan bagi kita. Ada satu panggilan yang harus terus kita hidupi, yaitu bertekun di dalam Tuhan. Mungkin kalau kita mengingat sejenak sebelum adanya pandemi, jarang-jarang kita belajar firman Tuhan dalam keluarga bersama-sama. Ada banyak alasan, wah aku sibuk, aku kerjanya sampai ini, sampai malam, sampai larut, lembur ini itu dan seterusnya. Pulang sekolah sudah capek dan seterusnya. Tapi ketika sekarang semuanya dilakukan di rumah, bukankah kita juga sekarang punya waktu untuk bertekun? Kalau orang Jawa itu bilangnya bertekun dalam gegilut sabdanipun Gusti. Kita bertekun di dalam hidup untuk senantiasa bergaul kepada Tuhan. Makanya dalam tema ini kita belajar tentang intim dan berbuah. Nah, kita baru bicara soal intimnya. Intim itu berarti kita menyatu di dalam Tuhan, melekat, tinggal di dalam Tuhan, atau dalam maksud bertekun dalam situasi apapun, termasuk dalam situasi pandemi ini. Lalu kemudian yang kedua, sebagai ranting, ada panggilan yang kedua, yaitu berbuah. Berbuah ini saya melihatnya dari teks Yunani karpos, yang lebih tepatnya diterjemahkan sebagai an effect atau dampak, memberi dampak dari apa yang diterima dari pokoknya. Artinya apa yang sudah diterima dari sang pokok itu, dari batangnya, aliran-aliran yang menghidupkan, itulah kemudian ditularkan, ditumbuhkan. Makanya kita melihat kalau ranting itu memang tidak selalu berwujud buah-buah semua, tapi juga mewujudkan ranting baru, bisa mewujudkan daunnya yang hidup. Dengan catatan sudah menempel sehingga tetap menerima aliran kehidupan itu. Nah, artinya kita hidup sebagai ranting juga ada panggilan untuk senantiasa memberi dampak dari apa yang kita terima oleh Tuhan. Artinya kita berbuah itu tidak harus selalu diartikan, wah aku harus membawa jiwa, aku harus mengajak mereka. Bukan yang seperti itu. Tetapi bagaimana ketika kita menyadari apa yang sudah kita terima dari Tuhan, itulah kemudian kita berikan kepada orang lain, itulah kita wujudkan dalam hidup kita, sehingga orang lain juga merasakan betapa Tuhan mencintai mereka, betapa Tuhan memelihara mereka, Tuhan memberi hidup bagi mereka. Nah, dari sini kemudian muncul pertanyaan, lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa melakukan itu? Bagaimana caranya kita bisa berbuah seperti itu? Kita kembali kepada apa yang dibahas tadi di awal tentang perumpamaan, tentang ilustrasi. Tuhan Yesus ketika hendak menyampaikan ajaran, menyampaikan pesan kepada para pendengar, itu senantiasa melihat konteks dan menggunakan konteks yang sesuai dengan apa yang mudah untuk mereka pahami. Artinya, bagaimana Yesus menyampaikan, pesannya tetap satu, pesannya tetap utuh, tetapi caranya ada beragam, ada banyak cara. Tergantung pada situasi, pada konteks yang sedang dihadapi. Artinya Tuhan Yesus tidak menutup diri untuk membuka cara yang lain dalam menyampaikannya. Nah, dalam hal ini saya tidak mengajak kita semua untuk coba kita berkaca dari situasi dan kondisi yang sedang kita alami berkaitan dengan pandemi ini. Secara
tidak sadar atau mungkin sudah mulai kita sadari, pandemi ini membawa banyak sekali perubahan. Dan dari banyaknya perubahan itu, tidak jarang di antara kita yang juga merasakan sulitnya beradaptasi. Bahkan tidak jarang yang kemudian menyalahkan keadaan, ya karena kayak gini aku jadi nggak bisa begini, karena ada COVID aku jadi nggak bisa untuk bertekun, bisa saja begitu. Nah, ketika kita melihat Tuhan Yesus yang terbuka terhadap konteks yang semakin berkembang, yang semakin dinamis itu, maka kita juga seharusnya mampu untuk menyesuaikan diri, untuk menyadari bahwa kita juga perlu bertransformasi, kita juga perlu berubah dalam cara yang lebih baik, yang menjawab, yang sesuai dengan konteksnya. Ketika kemarin saya mendengar ada kalimat yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi dan juga Pak Wali Kota Semarang, Pak Hendi. Ada satu kalimat yang menurut saya menggelitik, bahwa kita perlu untuk berdamai dengan COVID-19. Kalimat ini sebetulnya ajakan bagi kita untuk, ya kita tidak bisa menyalahkan keadaan. Kita tidak bisa menyalahkan keadaan lalu kemudian kita menyerah, tidak. Justru bagaimana keadaan ini, keadaan yang sudah terjadi ini, kita yang harus menyesuaikan terhadap kondisi seperti ini. Kita yang perlu beradaptasi, melakukan perubahan, di mana perubahan itu yang membawa kebaikan untuk banyak orang. Nah, tentu ini juga berkaitan dari ketika kita memiliki panggilan bertekun dan berbuah, atau lebih yang sesuai dengan temanya adalah intim dan berbuah. Maka intim, bertekun di dalam Tuhan, tekun anggenipun gegilut Sabtu, itu tidak hanya ketika kemarin tidak ada corona atau nunggu nanti setelah corona, tetapi justru saat ini pun kita juga perlu mencari cara bagaimana supaya aku juga bisa tetap tekun, aku juga bisa tetap tinggal di dalam pokok ini, aku juga bisa untuk tetap senantiasa gegilut sabdanipun Gusti walaupun dalam kondisi yang seperti ini. Jadi justru kitalah yang dituntut untuk menyesuaikan diri. Dan kemudian setelah itu buahnya, bagaimana kita berbuah? Kita berbuah dengan cara kita menyesuaikan konteks. Sekarang apa yang sedang terjadi, apa yang bisa kita terima dari Tuhan, dan lalu kemudian apa yang bisa kita berikan. Kita melihat banyak di luar sana orang-orang yang karena pandemi ini lalu ekonomi merosot, ada yang pekerjaan juga harus dari rumah, terus pemasukan juga akhirnya menurun, secara mental juga kemudian menurun, secara kesehatan juga menurun, ada banyak hal. Nah, kita bisa belajar bahwa ketika kita masih merasakan pemeliharaan Tuhan, merasakan aliran hidup dari Tuhan, aliran cinta kasih dari Tuhan melalui berkat, melalui apapun, itulah yang bisa kita berikan, bagikan kepada orang-orang lain yang lebih membutuhkan. Kalau kita memiliki makanan, kita bisa berbagi makanan kepada orang yang membutuhkan. Kalau kita memiliki banyak uang, ya kita juga bisa membagikan uang dari Tuhan itu untuk kita juga berbagi bagi mereka yang membutuhkan. Kalau kita punya banyak masker, bagaimana kita juga menolong orang. Dan ini juga menjadi satu hal yang menarik, bahwa kalaupun memang kita tidak bisa membagikan apapun, minimal kita berusaha untuk mengikuti imbauan pemerintah dengan setidaknya kita pakai masker, lalu rajin cuci tangan, lalu
ada banyak lagi imbauan-imbauan yang lain, jaga jarak dan seterusnya. Itu bisa kita lakukan sebagai wujud kita berbuah yang sesuai dengan konteks pada saat ini. Karena dengan kita juga berupaya untuk mengikuti imbauan itu, kita juga sedang berupaya untuk menjaga kesehatan diri dan menjaga kesehatan orang lain. Jadi sekali lagi, kita justru dituntut untuk tidak menyalahkan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Kita perlu berdamai dan kitalah yang harus menyesuaikan diri, beradaptasi dalam kondisi yang seperti ini. Bagaimana caranya supaya saya masih tetap bertekun di dalam Tuhan, tetap intim di dalam Tuhan, dan kemudian aku juga harus berbuah yang sesuai dengan konteks saat ini. Minimal adalah untuk menjaga kesehatan diri dan kesehatan sesama. Sekali lagi, perubahan itu tidak selalu negatif. Perubahan itu justru bisa menjadi sesuatu yang sangat positif bagi kita. Apalagi ketika pada pandemi seperti ini kita bisa menyesuaikan diri, bahkan mungkin kita sudah bisa mempersiapkan ketika kelak virus ini berakhir, corona ini berakhir, apapun yang terjadi situasi ke depan, kita sudah mempersiapkan diri untuk bagaimana aku masih tetap bisa bertekun, aku masih tetap bisa berbuah. Sebagaimana aku adalah rantingnya dari pokok anggur yang benar. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita respon firman pada malam hari ini dengan bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 450, Hidup Kita Yang Benar, dengan dipandu oleh keluarga Bapak Pracoyo dan Bapak Astanus. Dalam persekutuan doa malam hari ini akan ada persembahan puisi, dan inilah dia puisi dari Bapak Rakijan. Tuhan Yesus pelindungku, langkah demi langkah ku susuri perjalanan panjang kehidupan, penuh tantangan, penuh rintangan dan cobaan.
menghadang sepanjang jalan. Langkah demi langkah, aku hampir kehilangan pegangan. Mungkinkah perjalanan panjang ku selesaikan dengan kemenangan? Ketika harapanku hampir pudar, ku serukan sebuah nama, dan aku melihat secercah cahaya menerangi setiap langkahku, membimbingku menapaki kerikil-kerikil tajam, menuntunku melalui bebatuan. Cahaya itu adalah Yesusku. Cahaya itu adalah sumber hidupku, sumber kekuatanku, mengangkatku mengatasi setiap cobaan dan rintangan, menghadapi pandemi virus corona yang mendunia. Dan meski perjalanan masih panjang dan menanjak tajam, aku yakin aku mampu menyelesaikan perjalanan panjang dengan sorak kemenangan, karena Tuhan Yesus selalu melindungi hidupku dan membimbing setiap langkahku. Amin. Untuk mengakhiri persekutuan doa keluarga pada malam hari ini, mari kita masuk dalam doa syafaat dan penutup yang akan dipandu oleh Ibu Rumanti. Keluarga yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus, menutup persekutuan doa keluarga kita pada saat ini. Marilah kita sekarang tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu, Tuhan Allah Bapa kami, Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang mengasihi keluarga-keluarga kami. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau beberapa saat lamanya kami harus tinggal di rumah. Kami tidak bersekutu dengan saudara-saudara kami seiman. Tetapi hari ini kami boleh disapa Tuhan melalui firman-Mu yang boleh kami terima. Biarlah Tuhan, firman yang kami terima mengingatkan kepada kami. Kami tidak pernah ditinggalkan sendiri. Tuhan terus dan menyertai kami semuanya melalui sapaan firman-Mu, melalui penyertaan di dalam sepanjang kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kami sekeluarga terus melekat kepadamu, supaya kami mendapatkan aliran firman-Mu yang menghidupkan kami, menghidupkan seluruh keluarga besar kami, sehingga kami boleh berbuah melalui pemikiran, melalui ucapan, melalui tindakan, apapun yang kami lakukan yang memuliakan nama Tuhan, sebagai bentuk buah-buah yang kami hasilkan. Pada saat ini ya Tuhan, kami teringat akan saudara-saudara kami yang karena pandemi corona ini ya Tuhan, mereka kehilangan pekerjaan. Mereka tidak lagi mendapatkan sumber penghasilan. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkati saudara-saudara kami ini dengan penghiburan dan kekuatan. Lebih dari itu ya Tuhan, berkati kami menjadi alat kasih-Mu. Berikan kepada kami hati yang mengasihi kepada mereka, sehingga menolong dan mempedulikan mereka semuanya. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya korban-korban corona yang masih dirawat di rumah sakit, Tuhan senantiasa berikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan untuk menjadi sembuh. Sementara para dokter, perawat, dan seluruh tenaga medis yang berjuang keras untuk kesembuhan saudara-saudara kami, berkatilah mereka di dalam pelayanannya. Berkatilah keluarga yang harus mereka tinggalkan. Bapa di dalam surga, kami juga mohon berkat-Mu untuk saudara-saudara yang dalam suasana seperti ini masih harus keluar rumah untuk bekerja.
Kiranya Tuhan juga memberikan perlindungan dan penyertaan kepada mereka, supaya mereka juga dapat melakukan tugasnya dengan baik. Allah Bapa kami yang mengasihi kami senantiasa mengharap dan memohon berkat kasih karunia-Mu. Biarlah Tuhan, kami semuanya tetap tinggal di rumah dengan taat kepada peraturan, kepada aturan, supaya pandemi ini segera berlalu di dalam kehidupan kami. Pada saatnya kelak, kami boleh bertemu, boleh berkumpul dan bersekutu lagi. Dan Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, masa depan kami, di dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami semuanya, dan ampuni dosa kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Demikianlah persekutuan doa keluarga pada malam hari ini telah kita laksanakan bersama. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kita untuk menjalani panggilan kita, hidup sebagai ranting daripada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Amin.